Di sekitar mereka, yang lain menyaksikan dengan tenang. Mereka tahu bahwa Wang Kong akan merebut token Luming. Terserah Luming untuk menghadapinya. Chu Zongxuan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Dia ingin membela Luming, tetapi keluarga Wang sangat berkuasa. Jika dia ikut campur, dia mungkin akan mendapat masalah. Dia merenung sejenak dan pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Tersesat, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Luming benar-benar kehilangan kesabarannya. Ekspresinya berubah dingin dan dia memarahi dengan dingin. Kamu sedang mencari kematian. Mata Wang Kong menjadi sangat dingin. Tubuhnya dipenuhi kobaran api. Suhu yang mengerikan memutarbalikkan ruangan. Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan, tangannya seperti pedang surgawi, dan dia menebas ke arah Luming. Enyah. Luming juga menyerang dengan telapak tangannya, mengaktifkan teknik surga penekan penjara. Bang! Telapak tangan mereka bertemu dan terdengar suara mendengung. Tubuh Luming sedikit bergoyang sementara Wang Kong mundur 2 langkah. Bebatuan tempat kakinya diinjak menguap karena suhu yang mengerikan, meninggalkan 2 lubang gelap. Pertempuran di udara. Luming naik ke udara dan muncul tinggi di langit. Membunuh. Niat membunuh Wang Kong melonjak, dan suhu tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Dia menyebarkan seni api yang membakar langit milik keluarga Wang secara ekstrim. Pada saat yang sama, garis keturunan api surgawi ungu ekstrimnya meledak, membuat Wang Kong tampak seperti akan berubah menjadi bola api. Auranya berkali-kali lebih kuat daripada aura Wang Jue saat dia masih berada di tingkat Raja Puncak. Budidaya Wang Kong juga berada di puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Amukan api membakar langit, tebasan pembasmian yang membara. Sebuah pedang muncul di tangan Wang Kong. Pedang itu juga diselimuti api dengan suhu yang mengerikan. Apa ini? Konsep api telah berkembang, konsep pembakaran. Mata Luming berkedip. Bakat Wang Kong memang layak menduduki peringkat 430 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dia sebenarnya telah mengembangkan mentalitas apinya menjadi mentalitas pembakaran yang lebih menakutkan. Hakikat alam langit dan bumi tidak selalu sama. Bukan berarti hanya karena seseorang telah memahami konsep api, maka konsep apilah yang memahaminya. Beberapa orang jenius dengan bakat yang menakutkan dapat mencapai evolusi berdasarkan alam niat ini dan berevolusi menjadi alam niat yang lebih menakutkan. Mengenai alam niat seperti apa mereka dapat berevolusi, setiap orang berbeda, dan itu akan bergantung pada diri mereka sendiri. Misalnya, 9 tujuan bersama mungkin terlihat paling lemah, namun kemungkinannya juga tidak terbatas. Misalnya, konsep api dapat berkembang menjadi berbagai jenis konsep yang berkaitan dengan api. Banyak dari konsep ini yang sangat kuat dan jauh melampaui konsep api itu sendiri. Konsep pembakaran merupakan salah satu jenis konsep yang berkembang setelah konsep kebakaran. Suara mendesing. Sinar pedang yang menakutkan menebas Luming. Tubuh Luming memancarkan 4 niat berbeda, yang digabungkan dengan teknik penjara penekan surga. Dia melemparkan telapak tangannya ke arah Wang Kong. Ledakan. Di langit, terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Awan terkoyak, dan cahaya 5 warna memenuhi seluruh langit. Kali ini, sosok Luming hanya bergoyang sedikit, sementara Wang Kong mundur 9 langkah. Bagaimana mungkin? Mata Wang Kong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih didorong kembali oleh telapak tangan Luming. Sungguh sulit dipercaya. Dia adalah favorit keluarga Wang. Keterampilan api yang membakar langit yang dia kembangkan adalah teknik tingkat dewa. Selain itu, ranah niatnya telah berevolusi dan dia telah memahami ranah niat membara. Selain itu, teknik bela diri garis keturunannya juga sangat kuat. Itu juga merupakan teknik bela diri tingkat setengah dewa. Bisa dikatakan dia tidak memiliki kekurangan sama sekali. Dalam pertempuran di level yang sama, dia tidak takut pada siapapun, kecuali beberapa jenius yang sangat langka atau jenius tingkat dewa yang telah membangkitkan garis keturunan dewa. Tapi sekarang, Luming berada pada level yang lebih tinggi dan telah mengalahkannya. Kapan dia pernah dipaksa mundur oleh seseorang yang levelnya lebih tinggi? Brengsek, mati, Wang Kong berteriak. Api di tubuhnya meraung seolah-olah akan membakar dunia. Apakah ada gunanya berteriak? Luming maju selangkah dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Wang Kong. Ledakan, keduanya bertukar pukulan, dan Wang Kong mundur lagi. Sejujurnya, Wang Kong sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Sangguan Jinjue. Ketika Sangguan Jinjue menghadapi Luming, dia benar-benar ditekan dan dibunuh dalam beberapa gerakan. Wang Kong, sebaliknya, masih mampu memblokirnya,
meski ia juga berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Bang, bang, bang. Setelah selusin gerakan, Wang Kong benar-benar ditekan. Tidak peduli seberapa keras dia mengaum, itu tidak ada gunanya. Bang! Pada akhirnya, Wang Kong terlempar ribuan meter jauhnya di dekat telapak tangan Lu Ming. Dia memuntahkan seteguk darah. Lu Ming, tunggu saja. Wang Kong meraung dan berbalik untuk pergi, menghilang dalam sekejap mata. Lu Ming tidak mengejarnya. Wang Kong kuat, sangat kuat. Jika dia bertekad untuk pergi, Lu Ming tidak akan bisa membunuhnya kecuali dia menggunakan Dao Prasasti dan bekerja sama dengannya. Orang-orang di sekitarnya memandang Lu Ming dengan kaget. Lu Ming sebenarnya telah mengalahkan Wang Kong. Terlebih lagi, dia telah mengalahkan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Benar-benar menakutkan. Saudara Lu sungguh luar biasa. Saya mengagumi Anda. Chu Zongxuan berjalan mendekat, wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. Sama-sama, Saudara Chu. Saya perlu mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan, jadi saya akan pergi sekarang. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan pergi. Beberapa dari mereka dibiarkan dengan perut penuh pertanyaan. Mereka menebak apakah Lu Ming telah memperoleh token yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Setelah terbang puluhan ribu mil, Lu Ming mendarat di puncak gunung. Dia memasuki kuil tertinggi dan 5 hingga 6 cincin penyimpanan muncul di tangannya. Cincin penyimpanan ini diperoleh dari musuh yang telah dia bunuh selama periode waktu ini, seperti Sangguan Jinjue dan lainnya. Semuanya berada di atas tingkat samudera spiritual, dan bahkan ada yang berada di tingkat kelima samudera spiritual. Ada juga Sangguan Jinjue, seorang anak ajaib. Hal-hal di dalamnya sangat kaya. Hanya kristal spiritual tertinggi saja yang bernilai 800 juta. Bahkan ada lusinan kristal niat kelas menengah, tapi bermacam-macam jenisnya. Selain itu, ada banyak seni bela diri, senjata roh, dan pil. Sayangnya tidak ada batu permata mentah. Namun, Lu Ming merasa puas. Sekarang, keempat niatnya telah mencapai puncak tingkat kedua. Bahkan niat angin dan api miliknya telah mencapai tingkat kedua yang lebih rendah. Dia bisa terus melahap kristal spiritual untuk meningkatkan budidayanya. Namun, 800 juta kristal spiritual tidak akan memberikan banyak kemajuan. Kita harus tahu bahwa Lu Ming telah mengkonsumsi lebih dari 800 juta kristal spiritual dalam proses menerobos ke alam lautan roh dari alam Raja Bela Diri. Selain itu, dia telah mengembangkan lautan roh super. Jika Lu Ming ingin meningkatkan kultivasinya, konsumsi energinya akan lebih mengerikan. Bang bang bang. Tumpukan kristal roh kelas atas dimakan dan Lu Ming mulai memurnikannya dengan gila-gilaan. 100 juta, 200 juta. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah memurnikan 600 juta dari 800 juta kristal spiritual tertinggi. Kultivasinya baru naik ke puncak alam samudera spiritual tingkat kedua, 200 juta sisanya tidak cukup untuk menerobos ke alam samudera spiritual tingkat ketiga. Oleh karena itu, Lu Ming tidak melanjutkan melahapnya. Namun, budidayanya telah maju ke puncak alam samudera spiritual tingkat kedua, dan itu juga meningkatkan inti esensial Lu Ming dengan selisih yang besar. Di lautan rohnya, inti esensialnya melonjak. Pada saat ini, ramuan spiritual muncul di tangan Lu Ming. Itu adalah ramuan spiritual level 6. Sudah lama sekali sejak Lu Ming mengolah tubuh fisiknya. Sekarang, saatnya dia berkultivasi dengan baik. Dia mengaktifkan 10.000 tubuh tempur spiritual dan mulai memurnikan ramuan roh dan mengolah tubuh fisiknya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Lu Ming telah menyempurnakan lebih dari 20 ramuan spiritual tingkat 6 dan meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat ke-7 yang sempurna dalam sekali jalan. Namun, untuk menembus ke tingkat ke-8, hal itu mungkin dilakukan dengan ramuan roh yang berada di atas tingkat ke-7. Setelah beberapa hari berkultivasi, kemampuan Lu Ming sedikit meningkat. Dia mengakhiri pengasingannya dan terus mencari tanda untuk memahami konsepnya. Setengah hari kemudian, Lu Ming duduk bersila di samping kapak batu besar, diam-diam memahaminya. Alam maksud yang dipancarkan kapak batu ini adalah alam maksud bumi. Tidak banyak orang yang bisa memahami alam esensi bumi sekarang. Hanya ada 5 orang di sekitar kapak batu, termasuk Lu Ming. Posisi kepala naga adalah pusat dari pembuluh darah naga. Ki spiritual langit dan bumi begitu padat bahkan berubah menjadi kabut, melayang di antara langit dan bumi. Bahkan ada kehendak langit dan bumi yang merasuki area tersebut. Jelas sekali ada mata Dao di pembuluh darah naga. Sangat mudah untuk memahami kehendak langit dan bumi di sini.
Keluarga Wang, salah satu dari 6 keluarga besar kuno, berlokasi di sini. Di salah satu halaman keluarga Wang, Wang Kong berdiri di samping seorang pemuda kurus yang mengenakan pola awan. Tidak ada sedikit pun kesombongan di wajahnya. Sebaliknya, yang ada adalah rasa hormat dan ketakutan. Wang Kong, maksudmu Lu Ming mungkin telah memperoleh token yang mengarah ke tempat perlindungan budidaya yang lebih tinggi. Pria muda itu berbicara. Suaranya tidak nyaring, tapi penuh wibawa. Saudara surga yang luas, itu benar. Lu Ming berhasil mencapai tingkat ke-9 dan tinggal di sana selama 6 hari. Kemungkinan besar dia telah memperoleh token. Wang Kong menjawab dengan jujur. Oh, itu sangat mungkin. Saya harus mendapatkan token itu dan menggunakannya untuk memasuki kumpulan darah untuk membentuk garis keturunan ketiga saya. Wang Kong, ambilkan untukku. Mata pemuda itu berbinar. Nama pemuda itu adalah Wang Haotian, peringkat 356 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Meskipun rankingnya hanya beberapa lusin tingkat lebih tinggi dari Wang Kong, mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. 300 orang teratas dikenal sebagai keajaiban tingkat dewa. Wang Haotian berada di peringkat 400 teratas, mendekati peringkat 300 teratas. Dia adalah seorang dewa semu yang akan membangkitkan garis keturunan ketiganya. Begitu garis keturunan ketiga terbangun, dan itu adalah garis keturunan dewa, seseorang akan menjadi jenius tingkat dewa. Sangat disayangkan Wang Haotian tidak mendapatkan token untuk pergi ke Tanah Suci yang lebih tinggi ketika dia mencapai lantai 9 menara 100 talenta. Wang Kong tahu bahwa Wang Haotian ingin mendapatkan token itu dan pergi ke Tanah Suci budidaya yang lebih tinggi, kumpulan darah. Dia ingin mengumpulkan kekuatan garis keturunannya dan memadatkan garis keturunan dewa. Oleh karena itu, ketika dia tahu bahwa Lu Ming mungkin memiliki sebuah token, dia harus mendapatkannya. Saudara Haotian, Lu Ming itu sangat kuat. Aku tidak bisa menjatuhkannya di pertarungan terakhir. Ekspresi Wang Kong sedikit berubah. Hehe, begitu. Tidak heran Anda datang mencari saya. Tidak apa-apa. Anda hanya perlu menyebutkan nama saya, dan saya rasa dia tidak akan berani menolak. Pergi. Wang Haotian melambaikan tangannya. Baiklah. Wang Kong mengangguk dan pergi. Lu Ming berdiri di dekat kapak batu. Dia menghabiskan 5 hari dalam pemahaman. Lu Ming telah memperoleh banyak hal. Ia merasa konsep bumi dapat menembus ke level 2 tingkat yang lebih rendah kapan saja. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah. Seorang pria muda berjalan mendekat. Wang Kong, Lu Ming, aku akhirnya menemukanmu. Wang Kong berkata dengan dingin. Apa yang salah? Lawan yang kalah sedang mencari pukulan lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Mendengar ini, 4 orang lainnya di sekitar kapak batu itu terkejut. Apakah Wang Kong benar-benar kalah dari pemuda ini? Wajah Wang Kong menjadi gelap saat lukanya telah diperbaiki. Bukan aku yang mencarimu kali ini. Anda pernah mendengar tentang Wang Haotian, bukan? Wang Haotian, seorang dewa semu yang ajaib, berada di peringkat 356. Ekspresi wajah Lu Ming berubah. Itu benar. Dia memintaku untuk datang dan mengambil tokenmu. Serahkan tokennya. Wang Kong berkata dengan dingin, nadanya penuh dengan ancaman. Hahaha. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Wajah Wang Kong menjadi gelap. Saya menertawakan keluarga Wang Anda. Sebagai salah satu dari 6 keluarga besar kuno, itu sungguh memalukan. Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, jadi Anda ingin mendapatkannya dari orang lain tanpa berusaha keras. Siapakah Wang Haotian? Jika dia menginginkannya, suruh dia datang dan mengambilnya sendiri. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, nadanya penuh penghinaan. Beraninya kamu, Lu Ming. Anda berani menghina keluarga Wang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wang Kong meraung. Mengapa kita tidak mencobanya? Mata Lu Ming setajam pisau. Dia memancarkan aura yang kuat dan melangkah maju. Ledakan, langit dan bumi bergemuruh, dan aura kuat terpancar dari tubuh Lu Ming. Ekspresi Wang Kong berubah. Dia segera mundur dan berteriak, Lu Ming, tunggu saja. Dengan itu, dia segera pergi. Kamu pengecut. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan terus duduk bersila di samping kapak batu. Namun, saat dia duduk, ekspresi Lu Ming berubah. Jimat giok transmisi suara muncul di tangannya. Dia memindainya dengan pikirannya dan ekspresinya sedikit berubah. Qiao Xuanlah yang mengiriminya pesan itu. Dia sepertinya sedang terburu-buru dan sedang mencari Lu Ming. Dia ingin bertemu dengannya di suatu tempat.
Alis Luming sedikit berkerut. Dia berhenti berkultivasi dan terbang menuju alamat yang ditinggalkan Kiao Xuan. Beberapa jam kemudian, Luming melihat Kiao Xuan. Luming, si gendut dan Ting Ting sedang dalam masalah. Kiao Xuan berkata dengan cemas saat dia melihat Luming. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Luming berubah. Seperti ini. Segera, Kiao Xuan menjelaskan semua yang dia ketahui. Ternyata setelah memasuki 100 gunung yang dihormati, Kong Jin telah berkultivasi bersama Ruan Tingting. Semua orang tahu apa yang dipikirkan si gendut. Namun, ia tidak menyangka bahwa beberapa waktu lalu, Ruan Tingting mendapat peluang besar. Dia sebenarnya telah mendapatkan warisan dari seorang master yang tiada taranya dari sebuah jejak. Warisan itu sebenarnya adalah teknik budidaya tingkat dewa. Banyak orang terkejut dengan hal ini. Keajaiban keluarga Luan, salah satu dari 6 keluarga besar kuno, ada di dekatnya. Mereka segera memaksa Ruan Tingting untuk menyerahkan teknik budidaya tingkat dewa. Ruan Tingting tentu saja menolak untuk menyerahkannya, dan kemudian keluarga Luan mengambil tindakan. Kali ini, Kong Jin telah mengalahkan The Prodigy of the Luan Family pada awalnya. Namun, keluarga Luan telah mengirimkan lebih banyak orang. Kong Jin bukan tandingan mereka, jadi dia harus melarikan diri bersama Ruan Tingting. Kini, mereka terjebak di dalam gua. Semu dan berlemak tidak memberi kabar apapun kepada kami. Mereka pasti takut melibatkan kita. Saya hanya mendengarnya karena masalah ini semakin besar. Saat ini, si gendut dan yang lainnya dalam bahaya, jadi aku memikirkanmu. Kata Kiao Xuan. Kekacauan, sialan. Ada kilatan tajam di mata Luming. Keluarga Luan dan keluarga Wang benar-benar serigala di sarang yang sama. Mereka berpikir bahwa mereka tinggi dan perkasa dan mereka dapat mengambil barang orang lain sesuka mereka. Luming, saya juga pernah mendengar bahwa warisan Tingting terukir dalam di jiwa dan tidak dapat diwariskan kepada orang luar. Setelah diteruskan, jiwa akan meledak dan orang tersebut akan mati. Kata Luming. Kiao Xuan berkata dengan cemas. Tahukah kamu di mana si gendut dan yang lainnya terjebak? Bawa aku ke sana. Mata Luming berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Itu di tempat yang memiliki tanda. Jaraknya cukup jauh dari sini. Ayo pergi. Luming dan Kiao Xuan naik ke udara dan menghilang. Pria gendut itu berjalan ke depan sambil terengah-engah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Itu semua adalah darahnya sendiri. Dia memegang kapak perangnya dan memblokir pintu masuk sebuah gua. Ruan Tingting ada di dalam gua. Dinding gua telah ditandai oleh seorang ahli yang tiada taranya, yang membuat bebatuan di dalam gua menjadi sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Juga karena gua inilah mereka mampu memblokir serangan keluarga Luan. Kali ini, klan Luan telah mengirimkan 3 favorit surga. Dari 3 favorit surga, 2 di antaranya masuk dalam 500 besar. Salah satunya berada di peringkat 420 dan dia sangat kuat. Selain itu, masih ada 8 ahli muda di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Meskipun si gendut telah berhasil menerobos selama periode waktu ini dan mencapai tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual, dia masih belum bisa menandingi mereka dan terluka oleh begitu banyak orang yang bergandengan tangan. Jika bukan karena pintu masuk gua itu sempit dan hanya bisa memungkinkan satu orang menyerang dalam satu waktu, si gendut tidak akan bisa memblokirnya sama sekali. Dia sudah berada di sini selama 2 hari 2 malam. Keluarga yang kacau itu bergantian menyerangnya, dan luka-lukanya menjadi semakin serius. Tapi dia tidak bisa jatuh. Bagi Tingting, dia tidak bisa jatuh. Di luar gua, para elit keluarga Luan mengelilingi gua dengan mata dingin. Luming pernah melihat salah satunya sebelumnya. Dia adalah Luan Xiongfei, peringkat 432 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Orang lain bernama Chaos Tianhao, peringkat 420. Gendut, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perlawanan yang tidak perlu, atau kamu akan menderita. Luan Xiongfei berkata dengan dingin. Saya sudah bilang, ketika saya menerima warisan, ada batasannya. Saya tidak bisa meneruskannya kepada orang lain. Begitu aku melakukannya, jiwaku akan meledak. Bahkan jika kamu menginginkannya, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Suara Ruan Tingting terdengar dari dalam gua. Hehe, tentu saja kita tahu hal ini. Namun, selama Anda kembali ke keluarga Luan bersama kami, secara alami kami akan memiliki cara untuk mengambil warisan dari jiwa Anda. Luan Xiongfei mencibir. Apakah menurutmu aku bodoh? Jika Anda tidak hati-hati, jiwa Anda akan hancur. Bahkan jika kamu beruntung, kamu akan berakhir dengan akhir yang bodoh.
Kong Jin berteriak dengan marah. Hehe, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Luan Xiongfei mencibir. Teknik kultivasi tingkat dewa sangat berharga sehingga itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda kendalikan. Kamu sebaiknya dengan patuh mengikutiku ke rumahku. Luan Tianhao berkata dengan dingin. Bermimpilah. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lawan aku, dan lihat bagaimana aku memotongmu dengan kapakku. Kong Jin meraung seperti binatang yang terluka, dan aura liar memenuhi udara. Tak jauh dari gua, banyak orang yang menonton, namun tidak ada yang maju untuk mengucapkan sepatah kata pun. Lelucon apa? Siapa yang berani mengganggu dan mencampuri urusan keluarga kuno? Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya karena menjadi sasaran keluarga kuno. Kamu benar-benar mencari kematian. Niat membunuh Luan Xiongfei meledak. Lemak sialan ini bahkan lebih sulit diatasi daripada yang mereka bayangkan. Dia sebenarnya telah memblokir pintu masuk gua. Sudah 2 hari. Mereka bergantian menyerang, namun mereka tidak mampu menembus pertahanan si gendut. Jika bukan karena gua ini, si gendut tidak akan mampu menahan banyak serangan mereka dengan tubuhnya yang terluka. Gemuk, lupakan saja. Serahkan saja aku pada mereka. Mata Ruan Tingting berkaca-kaca saat dia melihat tubuh Fatih yang berlumuran darah. Dia tidak ingin mengacaukan keluarganya. Dia tidak bersedia melakukannya. Dia belum membalaskan dendam orang tuanya, tapi kekuatan keluarga kuno terlalu kuat. Apa yang bisa dia lakukan? Jangan katakan lagi. Itu tidak mungkin kecuali aku mati. Nada suara Kong Jin tegas. Ruan Tingting menghela nafas. Saat ini, dia sangat membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Luan Xiongfei melangkah maju dan bergegas menuju gua. Ayo, si gendut itu menyeringai, dan matanya menampakkan cahaya yang tajam. Dia mengangkat kapak perangnya dan mulai bertarung dengan Luan Xiongfei. Ledakan, ledakan, ki yang mengerikan melesat ke segala arah, tapi ada bekas luka di dinding batu gua yang bersinar. Semua ki yang ditembakkan seperti batu yang tenggelam ke laut. Keduanya bertukar lebih dari 100 gerakan. Setelah itu, Luan Xiongfei mundur, wajahnya gelap. Kekuatan pertarungan si gendut ini terlalu kuat, dan daya tahannya juga terlalu kuat. Dia sebenarnya tidak bisa menembus tubuhnya yang terluka parah. Hahaha, Luan Xiongfei, Luan Tianhao, kamu bahkan tidak bisa menangani orang yang terluka parah. Bagaimana dengan ini? Serahkan tempat ini pada klan Jiang kami. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, tawa keras terdengar ketika lebih dari 10 sosok melangkah di udara. Ketika dia melihat siapa yang datang, ekspresi Luan Tianhao berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Jiang Taiyu, apakah itu kamu? Apa yang dilakukan keluarga Jiang di sini? Luan Tianhao, teknik budidaya tingkat dewa telah muncul, dan setiap orang memiliki bagiannya. Kalian klan Luan tidak mungkin berpikir untuk menyimpannya sendiri, bukan? Jiang Taiyu tersenyum tipis. Kalian juga menginginkan teknik budidaya tingkat dewa. Kami, keluarga Luan, menemukan gadis itu terlebih dahulu. Luan Tianhao berkata dengan ekspresi dingin. Jadi bagaimana jika kamu menemukannya terlebih dahulu? Saya memberi Anda waktu beberapa hari dan Anda masih belum bisa menyelesaikannya. Siapa yang bisa kamu salahkan? Sekarang giliran keluarga Jiang kita. Jiang Taiyu berkata sambil tersenyum. Luan Tianhao dan Luan Xiongfei memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Jiang Taiyu menduduki peringkat ke-419 dalam daftar 1000 talenta teratas, satu peringkat lebih tinggi dari Luan Tianhao. Selain itu, ada 2 orang jenius lainnya di antara anggota keluarga Jiang. Total ada 3 orang jenius, dan mereka tidak lebih lemah dari mereka sama sekali. Faktanya, mereka mungkin lebih kuat. Kedua belah pihak langsung terhunus belati. Bagaimana kalau begini, kita akan membawa gadis kecil itu kembali dulu dan membiarkan para tetua kedua keluarga mendiskusikannya, bagaimana menurutmu? Kata Luan Xiongfei. Baiklah, aku tidak keberatan. Kata Jiang Taiyu. Saya juga tidak keberatan. Sekarang, giliran keluarga Jiang Anda yang menyerang. Selama Anda bisa menghilangkan lemak itu, semuanya akan mudah. Luan Tianhao berkata sambil mengangguk. Mereka mencapai kesepakatan. Di pintu masuk gua, pria gemuk itu menyeringai. Di dalam gua, mata Ruan Tingting dipenuhi dengan keputusasaan dan wajahnya menjadi semakin pucat. Jelas sekali dia pernah terluka sebelumnya, dan itu bukan cedera ringan. Biarkan aku membunuh si gendut ini. Jiang Taiyu melangkah maju, matanya seperti kilat.
Mari kita lihat siapa yang akan kamu pancung. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, dan medan gaya yang sangat besar turun dengan suara keras. Xian Yanxing melangkah di udara. King kecil, cepat pergi. Ekspresi si gendut berubah saat dia berteriak. Xian Yanxing jelas bukan tandingan keluarga Jiang dan keluarga Luan, 6 keajaiban, dan lebih dari selusin ahli muda di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Diam, urus urusanmu sendiri. Xian Yanxing berteriak. Dia tidak berhenti saat dia melangkah maju. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hitam. Gaun hitamnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti iblis wanita. Gadis yang cantik, tidak buruk membawanya kembali sebagai selir. Mata Jiang Taiyu berbinar dengan sedikit gairah. Bang! Saat berikutnya, Jiang Taiyu pindah. Seperti senjata ilahi yang tiada taranya, dia menerobos medan kekuatan iblis langit dan menyerang Xian Yanxing. Pemotongan kehancuran. Xian Yanxing berkata dengan lembut. Di medan kekuatan iblis langit, ruang berputar dan kekuatan pemotongan yang mengerikan meledak. Ekspresi Jiang Taiyu tiba-tiba berubah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam dan dia menebas ke depan seperti senjata dewa. Bas! Bas! Lengan Jiang Taiyu bertabrakan dengan kekuatan pemotongan destruktif, membuat suara emas dan besi bertabrakan dan mengirimkan percikan api ke segala arah. Menarik, tapi kamu masih jauh dari bisa menghentikanku dengan ini. Mata Jiang Taiyu bersinar dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang, pedang pembunuhan tipis, pedang ular berbisa, dan dia mulai berenang di medan kekuatan iblis langit. Suara tajam dari sesuatu yang menembus udara bergema di langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Teknik senjata ilahi kuno keluarga Jiang sangat luar biasa dan dapat memurnikan orang menjadi senjata ilahi. Pedang Qi sangat tajam, menembus medan kekuatan iblis dan memotong kekuatan destruktif. Itu menuju ke Xian Yanxing. Tangan iblis surgawi. Xian Yanxing menekan dengan satu tangan lagi, dan sebuah lengan yang indah terbentuk. Itu turun seperti lengan iblis tertinggi dan menekan Jiang Taiyu. Jelas bahwa budidaya Xian Yanxing juga telah meningkat dan mencapai tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Telapak tangan itu sepertinya terkunci pada Jiang Taiyu. Jiang Taiyu tidak dapat menghindarinya di bidang iblis surgawi. Ekspresi Jiang Taiyu sedikit berubah. Telapak tangannya seperti pedang saat dia menebas. Dentang. Tangan Jiang Taixu berbenturan dengan tangan iblis Xian Yanxing. Tangan iblis Xian Yanxing dikalahkan, tetapi Jiang Taixu terpaksa mundur 3 langkah. Sangat kuat. Semua orang di sekitar melebarkan mata mereka. Jiang Taiyu menduduki peringkat ke-419 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Budidayanya telah mencapai batas tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Namun, dia dikalahkan oleh Xian Yanxing, yang hanya berada di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Bagus, sangat bagus. Gadis kecil, kamu berhasil membuatku marah. Mata Jiang Taixu dingin. Cahaya gelap di tubuhnya menjadi lebih intens, dan aura tajam terpancar darinya, mengoyak ruang. Di saat yang sama, pedang besi hitam melayang di atas kepalanya. Pedang besi itu tipis dan panjang, seperti ular berbisa. 9 cakra perak bersinar terang. Ini adalah garis keturunan Jiang Taiyu. Saat itu, garis keturunan Jiang Taixu adalah sebuah gunung, dan gunung tersebut dipenuhi dengan segala jenis senjata. Namun, garis keturunan Jiang Taiyu berbeda. Itu hanya pedang, tapi lebih murni. Konsepsi artistik yang sangat tajam terpancar dari tubuh Jiang Taiyu. Itu adalah kekuatan pedang yang sangat besar. Konsep pedang. Itulah konsep pedangnya. Seseorang berseru. Konsep pedang juga merupakan konsep yang berkembang. Itu berevolusi dari konsep logam. Mereka yang telah membangkitkan garis keturunan tipe senjata seperti pedang dan pedang adalah orang yang paling mudah memahami penciptaan logam. Adapun mentalitas logam bisa berkembang menjadi mentalitas pedang, mentalitas tombak, dan sebagainya. Misalnya, mentalitas pedang, dikombinasikan dengan garis keturunan tipe pedang dan teknik pedang yang sesuai, sangatlah menakutkan. Membunuh. Mati. Jiang Taiyu berteriak. Lengannya seperti pedang, menebas. Pedang Qi yang sangat tajam menebas ke depan, seolah mampu menembus semua rintangan. Medan kekuatan iblis langit terkoyak dalam sekejap. Tahta teratai iblis. Pada saat ini, Xian Yanxing sedikit mengernyit dan menekan tangannya lagi. Kali ini, platform lotus muncul di udara. Platform lotus berwarna hitam dan kelopak hitam terbang keluar. Itu sangat tajam dan berhadapan dengan pedang Qi Jiang Taiyu.
Bas! Suara tajam terdengar, dan keduanya membatalkan satu sama lain. Ekspresi Jiang Taeyu menjadi gelap dan dia melancarkan serangan hiruk-pikuk. Namun, Xian Yanxing juga sangat kuat. Untuk sesaat, dia terjebak dalam kebuntuan dengan Jiang Taeyu. Ekspresi orang lain sangat serius. Xian Yanxing terlalu kuat. Dia hanya berada di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Jika dia berhasil menembus tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual, apa yang akan terjadi? Apakah dia mampu menekan Jiang Taeyu dengan membalikkan tangannya? Dalam sekejap mata, Xian Yanxing dan Jiang Taeyu telah bertukar lusinan gerakan, dan tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Bas! Dengan pukulan lain, keduanya terpaksa mundur. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Mengapa kita tidak bergabung dan menangkap wanita ini? Kata Luan Tianhao. Bagus. Ayo serang bersama. Jiang Taeyu mengangguk dengan wajah gelap. Kekuatan tempur Xian Yanxing melampaui ekspektasinya. Pada saat ini, Xian Yanxing mengendalikan medan kekuatan iblis langit. Di dalam medan gaya, dia sangat cepat dan muncul di pintu masuk gua dalam sekejap. Berlemak, kamu sembuh dulu. Saya akan memblokir di sini. Kata Xian Yanxing. Tidak, kamu tidak bisa melawan begitu banyak dari mereka sendirian. Mereka bergantian menyerang Anda. Anda tidak bisa menahannya. Anda sebaiknya keluar sendiri. Kata Kong Jin. Diam. Xian Yanxing berkata dengan dingin, tapi dia tidak berniat pergi. Kong Jin terdiam. Lalu, dia berkata, mengapa kita tidak mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming dan memintanya untuk datang? Dengan kita bertiga, kita harusnya bisa keluar dari sini. Baiklah, aku akan mengiriminya pesan. Xian Yanxing mengangguk. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara giok dan mengirim pesan ke Lu Ming. Membunuh. Saat ini, Jiang Taixu terus menyerang Xian Yanxing. Xian Yanxing memblokir pintu masuk gua, jadi mereka harus menyerang sendirian. Saat pertempuran sedang berlangsung, Lu Ming menerima pesan Xian Yanxing dalam perjalanan. Dia bahkan lebih cemas dan matanya bersinar karena niat membunuh. Nona Qiao, sangat berbahaya di sana. Jangan pergi. Aku akan buru-buru menyelamatkan si gendut dan yang lainnya dulu. Dengan itu, Lu Ming maju selangkah dan kecepatannya meningkat tajam, menuju ke depan. Pada saat ini, di keluarga Wang, di halaman Wang Haotian, Wang Kong berdiri di samping Wang Haotian dan melaporkan berita tersebut. Dia benar-benar mengatakan itu. Mata Wang Haotian dipenuhi dengan niat membunuh. Itu benar, Lu Ming nakal dan melanggar hukum. Dia sama sekali tidak mempedulikanmu, saudara Haotian. Kata Wang Kong. Hehe, susah diatur. Itu karena saya belum pernah bertemu orang yang bisa menjinakkannya. Aku akan membuatnya sujud padaku. Wang Kong, ambil sampah bermarga Jian itu dan ikut aku ke Gunung 100 yang dihormati. Saya ingin melihat betapa sombongnya dia di depan saya. Kata Wang Haotian, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Baiklah, kudengar orang tak berguna bermarga Jian adalah teman baik Lu Ming. Hehe, dia sebenarnya berani berkencan dengan wanita dari keluarga Wangku. Dia sangat berani. Wang Kong mencibir dingin dan berjalan keluar halaman. Segera, Wang Haotian dan Wang Kong sedang menuju ke 100 gunung yang dihormati bersama seseorang. Ledakan, ledakan. Di pintu masuk gua, pertempuran telah berlangsung selama 3 jam. 6 elit keluarga Jiang dan keluarga Luan bergantian menyerang Xian Yanxing. Tidak peduli seberapa kuat elemen asli Xian Yanxing, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia berkeringat dan terengah-engah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Jiang Taeyu menyerang Xian Yanxing lagi. Serangan seperti badai membuat medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing bergetar hebat. Tampaknya sulit untuk mempertahankannya. Ledakan, ledakan. Keduanya saling bertukar puluhan pukulan, dan napas Xian Yanxing menjadi lebih berat. Betech, aku akan menghancurkan kultivasimu dan membawamu kembali ke keluarga Jiang untuk melayanimu dengan baik. Wajah Jiang Taeyu menjadi lebih dingin, tetapi api jahat di matanya semakin kuat. Semakin kuat Xian Yanxing, semakin dia membangkitkan keinginannya untuk memilikinya. Kamu tidak akan mempunyai kesempatan itu. Saat ini, suara yang sangat dingin datang dari kejauhan. Di langit jauh, pancaran tombak menembus kehampaan, membawa sonic boom yang menakutkan, dan menusuk ke arah Jiang Taeyu. Ekspresi Jiang Taeyu berubah. Telapak tangannya seperti pedang dewa saat dia menyerang. Dentang, telapak tangannya bertabrakan dengan cahaya tombak.
Dalam sepersekian detik, wajah Jiang Taiyu berubah drastis. Dengan gemetar, dia mundur dengan cepat. Bas! Sesosok muncul di udara, memegang tombak panjang. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Lu Ming telah tiba. Lu Ming, kamu akhirnya sampai di sini. Xian Yanxing berbisik. King kecil, kamu baik-baik saja. Lu Ming berbalik dan memandang Xian Yanxing. Saya baik-baik saja. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Haha, Lu Ming, kamu di sini. Sepertinya kultivasi Anda telah meningkat pesat. Ini bagus. Ayo kita keluar bersama-sama. Lemak tertawa. Gemuk, sepertinya kamu belum mati. Melihat tubuh Kong Jin yang berlumuran darah, mata Lu Ming menjadi lebih dingin. Kulitku tebal dan tahan pukulan. Kong Jin menyeringai. Dengan Lu Ming di sini, mereka bertiga akan bisa menyerang dengan Ruan Tingting. Mata Lu Ming bagaikan kilat saat dia melirik Jiang Taiyu dan yang lainnya. Dia benar-benar ingin berusaha sekuat tenaga dan membunuh orang-orang ini. Namun, dia juga tahu bahwa lebih penting membawa Ruan Tingting dan bergegas. Akan ada banyak peluang untuk membunuh Jiang Taiyu, Luan Xiongfei, dan yang lainnya. Nak, kamu Lu Ming. Saat ini, mata Jiang Taiyu dingin dan tajam. Keajaiban keluarga Jiang, Jiang Taixu, telah dibunuh oleh Lu Ming selama pertarungan peringkat Raja Surgawi. Berita ini sudah lama menyebar di kalangan generasi muda keluarga Jiang. Jiang Taixu bukanlah favorit surga pada umumnya. Di alam raja, dia hanya menekan dirinya sendiri dan bisa memasuki alam lautan jiwa kapan saja. Begitu dia memasuki alam lautan jiwa, budidayanya pasti akan meningkat pesat, dan dia bahkan mungkin membangkitkan garis keturunan dewa dan masuk ke dalam jajaran favorit dewa. Namun, dia terlalu ambisius. Dia telah menekan kultivasinya dan ingin menjadi yang pertama di peringkat Raja Surgawi untuk meningkatkan fondasinya dan naik lebih tinggi di masa depan. Namun, dia dibunuh oleh Lu Ming. Para petinggi keluarga Jiang sangat marah. Di antara generasi muda keluarga Jiang, banyak dari mereka ingin membunuh Lu Ming untuk mendapatkan reputasi yang baik. Tidak buruk, Lu Ming menjawab dengan dingin. Baiklah, aku baru saja akan menemukanmu. Karena Anda sendiri yang datang ke sini, saya akan mengirim Anda berangkat. Suara Jiang Taiyu terdengar samar. Pada saat berikutnya, sosoknya bersinar seperti pedang bayangan, menusuk ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat dan dari sudut yang rumit. Bibir Lu Ming menyeringai. Tanpa melihat, dia menyapukan tombak panjangnya. Kilauan tombak yang mempesona mengeluarkan suara siulan yang tajam dan memenuhi sekeliling. Dentang, sosok Jiang Taiyu muncul. Telapak tangannya mengenai batang tombak dan memantul kembali. Kalau begitu aku akan menebasmu langsung. Jiang Taiyu berjalan ke depan. Aura pedang akan melesat ke langit dari seluruh tubuhnya. Dia seperti pedang ilahi yang tiada taranya. Suara mendesing. Dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Lu Ming mencibir dan melangkah maju. Dia mengulurkan telapak tangannya dan memukul telapak tangan Jiang Taiyu. Pada saat ini, mata orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu bersinar. Lu Ming sebenarnya melawan Jiang Taiyu dengan tubuh daging dan darahnya. Apakah dia tidak mencari kematian? Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Jiang mengembangkan teknik senjata ilahi yang kuno? Tubuh mereka seperti senjata dewa, tidak bisa dihancurkan, sangat tajam, dan dapat menghancurkan apapun. Dia bahkan tidak bisa memblokirnya dengan senjata roh, tapi Lu Ming menggunakan tubuhnya. Saat ini, anggota keluarga Jiang mencibir. Mereka sangat menantikan untuk melihat telapak tangan Lu Ming dipotong menjadi dua. Dentang, telapak tangan Lu Ming dan telapak tangan Jiang Taiyu bertabrakan. Seolah-olah dua senjata roh saling bentrok. Aura tajam menyebar ke segala arah. Kaca, kemudian terdengar suara patah tulang. Ekspresi Jiang Taiyu berubah dan dia mengeluarkan raungan pelan seperti binatang yang terluka. Dia mundur dengan cepat. Mata semua orang tidak bisa tidak tertuju pada Jiang Taiyu. Tepatnya, mereka jatuh ke telapak tangannya yang berdarah dan cacat parah. Di sisi lain, telapak tangan Lu Ming tidak terluka. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam konfrontasi langsung, Lu Ming sebenarnya lebih unggul. Dia telah memecahkan pelindung tulang telapak tangan Jiang Taiyu dengan satu telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Jiang Taiyu adalah eksistensi yang telah mengembangkan teknik senjata ilahi yang sudah ada sejak dahulu kala. Orang-orang dari keluarga Jiang adalah yang paling terkejut. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa teknik senjata dewa kuno Jiang Taiyu memiliki tingkat penguasaan yang mendalam dan dia telah memahami kemauan pedang.
Telapak tangannya sangat tajam, tapi sekarang, tulang punggungnya telah dipatahkan oleh darah dan daging Luming. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Jiang Taiyu terus menggeram. Telapak tangannya ditutupi cahaya hitam dan suara berderak terdengar. Penyembuhannya sangat cepat. Isi daya, Luming berkata pada Xian Yanxing dan yang lainnya. Mengenakan biaya, Xian Yanxing, Kong Jin, dan Ruan Tingting bergegas keluar gua. Membunuh. Luming menyerang Jiang Taiyu. Ayo serang bersama. Membunuh. Jiang Taiyu berteriak. Tiba-tiba, paragon keluarga Jiang lainnya menyerang Luming. Paragon ini juga berada di peringkat 500 teratas dan sangat kuat. Sementara itu, Luan Tianhao, Luan Xiongfei, dan yang lainnya menyerang Xian Yanxing. Aura Luming sangat liar. Dia mengedarkan penjara yang menekan seni surgawi dan teknik naga perang sejati dengan kekuatan penuh, meluncurkan serangan gila. Anggota keluarga Jiang seperti senjata dewa, dan anggota tubuh mereka adalah senjata pembunuh. Yang lain hanya bisa menjaga jarak dari mereka, kalau tidak itu akan berbahaya. Namun, Luming mengembangkan seni ilahi yang merusak penjara. Tangan dan kakinya sepertinya berisi monumen dewa dan mampu menekan segalanya. Dia juga pandai dalam pertarungan jarak dekat. Bang! Bang! Telapak tangan Luming muncul dan dia mengangkat kakinya untuk menendang. Kekuatannya sangat mengejutkan saat dia bertarung melawan dua elit keluarga Jiang. Suara gemuruh terus berlanjut. Untuk sesaat, dia benar-benar menekan dua elit keluarga Jiang, yang mengejutkan semua orang. Dalam beberapa hari terakhir, kultivasi dan tubuh fisik Luming telah meningkat. Secara alami, kekuatan tempurnya juga meningkat. Jika itu terjadi beberapa hari yang lalu, dia tidak akan mampu mencapai ini. Para penonton di kejauhan sangat terkejut. Serang keluar dari sisi ini. Luming mendesis panjang, inti esensialnya mendidih, dan serangannya menjadi semakin ganas. Haha, luar biasa. Lihat aku. Aku akan menghancurkannya. Dandan berdiri di bahu Luming dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia tiba-tiba melompat keluar, keempat anggota tubuhnya masuk ke dalam cangkang kura-kura, dan dia menghantam wajah Jiang Taiyu. Selama periode waktu ini, Dandan telah menelan banyak ramuan roh dan pulih sedikit, dan auranya menjadi lebih kuat. Jiang Taiyu tiba-tiba diserang oleh Dandan dan wajahnya dipukul oleh Dandan. Dentang! Dandan terpental ke belakang dan berteriak, "Sarang, kulitnya tebal sekali, aku tidak bisa menghancurkannya." Tubuh Jiang Taiyu sekuat senjata dewa, tapi dia masih sedikit pusing setelah terkena Dandan. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan mengayunkan kakinya, menendang Jiang Taiyu begitu keras hingga dia memuntahkan darah dan mundur. Mereka akan keluar dari pengepungan. Pada saat itu, terdengar suara lolongan yang menakutkan. Aura yang sangat tajam dan niat membunuh yang dingin menyelimuti Luming. Bahaya, bahaya ekstrim. Luming merasakan rambutnya berdiri tegak. Di kejauhan, sebuah anak panah melesat ke arah punggung Luming seperti aliran cahaya. Cepat, itu terlalu cepat. Membunuh. Paragon keluarga Jiang lainnya melancarkan serangan hiruk-pikuk ke Luming. Dia ingin menghentikan Luming. Tidak baik. Luming merasa bahwa orang yang menembakkan panah itu sangat kuat dan pastinya jauh lebih kuat daripada Jiang Taiyu dan yang lainnya. Dia tidak menyangka orang sekuat itu akan melancarkan serangan diam-diam dan menyerang Jiang Taiyu dan orang lain dengan sekuat tenaga. Sudah terlambat untuk dodge sekarang. Luming, hati-hati, seru Xian Yanxing. Dia menggunakan medan kekuatan iblis langit untuk melindunginya. Di dalam medan kekuatan iblis langit, kecepatannya secepat kilat. Sosok Xian Yanxing melintas dan muncul di depan Luming. Saat ini, anak panah telah tiba. Xian Yanxing bahkan tidak punya waktu untuk melancarkan serangan yang kuat. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan pemotongan destruktifnya untuk bergegas menuju panah. Namun, anak panah itu sangat kuat. Itu langsung menghancurkan semua kekuatan pemotongan destruktif dan menembak menembus medan kekuatan iblis langit.